maka organisasi tertulis sekedar, bukan tertumbuh pada organisasi. Karena pernah satu saat Esatera itu tanpa organisasi juga jalan. Itu sudah dibuktikan waktu dulu itu Surabaya, Mojokerto, Madiun, Solo, Jogja itu tanpa organisasi jalan. Tapi kalau organisasi nanti ngurusui, ya kita hilangkan aja. Yang penting ada rasa persaudaraan di antara kita itu tertutup, dunia Pancasilanya menjadi katanya utuh, diajak untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu tujuan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, Esatera Jaya. Kembali pada malam hari ini dari Padepokan Luhur, kediaman Eyang Harjo Utomo di Pilang Bango Madiun, kami tim Humas Persaudaraan Setia Terate Pusat akan melakukan bincang-bincang dengan Mas Bagus Rizky Dinarwan. Selamat malam Mas Bagus. Selamat malam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Padepokan Luhur inilah Persaudaraan Setia Terate berdiri pada tahun 1922. Di tempat inilah Eyang Harjo Utomo mengajarkan pencak silat setia hati yang akhirnya berkembang pesat sebagaimana yang kita alami seperti saat ini. Beliau adalah seorang tokoh pergerakan nasional sehingga pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepada beliau sebagai pahlawan pergerakan nasional. Mas Bagus, kita sebagai cucunya Eyang Harjo otomatis warga Esatera ini, kalau kita melihat sepak terjang beliau pada waktu masa zaman penjajahan, beliau gigih melakukan sebuah pergerakan-pergerakan, melatih bela diri pencak silat kepada generasi muda pada waktu itu, yang itu semua adalah untuk melawan penjajah pada waktu itu, karena masa itu adalah masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini mungkin Mas Bagus bisa dijelaskan dari sisi ajaran dan juga dari sisi organisasi, bagaimana meneladani pergerakan beliau Eyang Harjo Utomo dalam kehidupan bermasyarakat di era seperti ini bagi warga Esatera tentunya. Monggo Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengulas sedikit bagaimana pendiri Esatera ini meniatkan hidupnya untuk berbuat bagi masyarakat, sehingga beliau mendirikan Pencak Sport Club, mengajak para pemuda untuk melawan penjajah, untuk melawan kezaliman. Nah, jadi nilai-nilai keikhlasan berbuat bagi orang lain, nilai-nilai untuk melawan kezaliman, ini yang harus kita pegang. Jadi dari Pencak Sport Club menjadi Pemuda Sport Club, terus atas usul saudara Suratno Surangpati,
kembali ke nama Setia Hati dengan tambahan Trate. Terus dari Paguron Murni berubah menjadi organisasi. Ini adalah bentuk Esa Trate berkembang menyesuaikan zaman. Jadi Esa Trate ini tidak statis, tetapi dinamis. Dinamis sekali, sehingga Mas Imam dulu sampai mengamanahkan Mas Tarmaji bicaranya Esa Trate duwe Padepokan. Bagaimana uang mahar itu yang dulunya uang ketengan, uang logam yang nilainya paling rendah, berubah menjadi uang benggolan yang nilainya paling tinggi, dengan harapan warga Esa Trate harus jadi tokoh di masyarakat, harus jadi piandel di masyarakat. Kemudian berubah lagi menjadi uang logam yang ada nilainya di eranya Mas Tarmaji. Terus habis itu ada yang protes, dulu Mas Imam itu Dek Maji kok merubah uang mahar. Mas Imam juga hanya menjawab santai, gak apa-apa, yang penting Esa Trate ora gitu. Artinya apa? Ada harga diri yang harus dijaga. Dan perubahan itu juga karena Mas Imam menghendaki Esa Trate punya Padepokan, sehingga lalu didirikanlah Yayasan Esa Trate. Dan ini semua berkembang. Artinya apa? Bahwa Esa Trate tadi dinamis, menyesuaikan pergerakan zaman. Nah, dinamis ini tetapi tidak harus menghilangkan nilai-nilai yang diajarkan di awal berdirinya Esa Trate, yaitu apa? Yang tadi saya sebutkan, keikhlasan berbuat bagi orang lain, berbuat bagi masyarakat. Kemudian lagi istilahnya nilai-nilai untuk melawan kezaliman. Ya, artinya warga Esa Trate ini kalau hidup di tengah masyarakat jangan sampai terus akhirnya malah meresahkan masyarakat. Itu enggak pasti. Mong kita ini hadir untuk membawa ketentraman di masyarakat kok malah sampai meresahkan. Ini jelas keluar dari nilai-nilai ajaran Esa Trate. Harusnya di mana warga Esa Trate ada, masyarakat merasa ayem, merasa terayomi, merasa terlindungi, ya itulah Esa Trate. Jadi ya zaman dulu tuh ada ya ini dikelangeni oleh masyarakat. Kayak wong Isa kayak wong jero, sehingga harapannya itu kalau ada warga Esa Trate itu masyarakat itu tadi yang tadi Mas Anam sampaikan, merasa terlindungi, merasa ayem. Artinya apa? Dulu kalau Mas Tarmaji menyampaikan nek Esa Trate duwe gawe aja sampai ngerepotnya aparat. Terlebih Esa Trate punya hajat sendiri. Nek sampai ngerepotnya aparat, apa gunane Esa Trate? Ngisi-ngisi urusan rumah tangga sampai ngerepotnya Pak polisi segala macam, itu tidak boleh untuk warga Esa Trate. Kita bisa menyelesaikan sendiri di rumah kita sendiri. Kalau untuk urusan internal, kalau keluar ya harus bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat. Jadi nilai-nilai bagaimana kita hidup bermasyarakat, bermanfaat bagi masyarakat, ini yang harus dipegang. Keikhlasan berbuat bagi orang lain, keikhlasan membagikan ilmu, inilah Esa Trate. Dan ini tidak boleh lumpuh. Artinya apa? Jadi Esa Trate berkembang dinamis. Ya kalau kami dari pengurus Esa Trate berharap, mari kita teruskan perjuangan para pendiri, yaitu dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang dulu diajarkan untuk menjadi lebih baik. Terlebih tahun depan Esa Trate tidak terasa sudah hampir 100 tahun. Tidak banyak organisasi yang bisa mencapai 100 tahun. Dan Esa Trate alhamdulillah berkembang ke seluruh pelosok negeri, bahkan luar negeri, hanya bermodalkan keikhlasan berbuat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Urip iki urip saapi-api wong yen awak pitulungan kanthi dedemita. Jadi di Esa Trate diajarkan bagaimana ya sudah kita berbuat bermanfaat, ya sudah kita tidak perlu menonjolkan, kita tidak perlu pamer iki lo aku ini. Dan semoga itu menjadi amal jariah kita, menjadi istilahnya saya ngomong pahala MLM, multi level marketing untuk usaha, terus semoga menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Mas Bagus, 1922
99 tahun yang lalu, Eyang Harjo Utomo dari kediaman beliau yang saat ini kita berada mengembangkan pencaksilat yang akhirnya jadi Esa Trate. Tadi Mas Bagus menyinggung uang mahar dan sebagainya, sehingga sebagaimana kita ketahui bersama di tahun 84 ya kita mendirikan yayasan 82 Esa Trate berkesempatan mendirikan Yayasan Esa Trate untuk kepentingan administrasi tentunya. Sehingga dari beberapa kepemimpinan sejarah sudah menuliskan dari Eyang Sutomo Mangkujoyo, kemudian ke almarhum Mas Imam Gus Supangat. Semua tahu perkembangan Esa Trate yang demikian pesatnya. Juga di era beliau Mas Tarmaji Budiarsono, akhirnya juga kita mempunyai Padepokan Agung di Jalan Merak nomor 10 pada waktu itu. Itulah adalah sebuah capaian yang sangat luar biasa. Insya Allah itu juga Padepokan pencaksilat termegah terbesar di seluruh Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya juga ternyata di bawah kepemimpinan Mas Murjoko juga kita sudah punya Padepokan di Jalan Merak nomor 17. Mungkin ini adalah sebuah perjalanan yang tidak boleh kita tinggalkan dari beliau-beliau yang telah mendahului kita, baik pendekar-pendekar Esa Trate tentunya. Jadi ini juga butuh sebuah pemahaman sehingga Mas Bagus mungkin bisa menjelaskan lebih detail bagaimana akhirnya Esa Trate bisa mempunyai sebuah padepokan yang seperti saya sampaikan tadi, Mas Bagus. Monggo. Jadi berawal dari keinginan Mas Imam bahwa Esa Trate ini punya tempat untuk berkumpul, berlatih yang bebas tanpa ada istilahnya ketergantungan dengan pihak ketiga atau pihak lain lah. Sehingga tahun 82 ini didirikan Yayasan Esa Trate yang kemudian membeli tanah bekas bengkok Desa Nambangan. Nah, informasi ini didapat dari saudara kita Kang Mas Subagio Tri Andamarko yang kebetulan kemarin ya mendirikan PSHT 1922, Persaudaraan Sejati Trate 1922. Tapi apapun beliau berjasa menyampaikan informasi adanya tanah Pemkot yang akan dilepas. Saat itu yang membuat pengajuan Mas Singgih selaku Ketua Madiun, sekretarisnya Pak Mas Tarminto. Informasi ini kami dapat dari Mas Singgih. Sendiri kebetulan beliau juga masih Sugeng, yang mengukur lahan juga Mas Singgih. Sehingga berdirilah tanah yang sekarang menjadi gedung yang ada di belakang ada gedung SMA Kusuma Trate, yang depan ada Pendopo Agung. Nah, kalau yang bagian depan Rida Satria Tama ini informasi itu dari Mas Soekardi almarhum. Itu tanahnya PT Cipta Niaga yang dilepas dan dibeli oleh Esa Trate. Kalau yang gedung baru ini dulu almarhum Mas Tarmaji nyampaikan ke saya, Gus, bener iki lemah jenenge bapak. Tapi iki duduk hakmu, duduk hak Mbak Yumu, duduk hak adik. Iki sok kangge Esa Trate. Karena penyampaikan sok enek gegere Esa Trate sementara bangun sik ning kidul lapangan. Yang gedung baru ini sekarang. Iya, yang nomor 17. Yang nomor 17. Sok gegere suwi. Enek oyo-oyoan padepokan. Jadi artinya apa? Bahwa ini ya amanah. Artinya apa? Bahwa kita harus membangun gedung baru itu juga amanah. Sampai ini gegernya nanti istilahnya gaduhnya ini, perbedaan sudut pandang ini terselesaikan. Insya Allah nanti semuanya akan kembali jadi satu. Jadi nek basa Jawa ini mungkin menggenapi takdir. Dan ini sudah kami sampaikan ke dulur yang medun, semua sudah paham semua. Jadi Esa Trate dinamis, dinamisnya selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan juga hubungan antara pusat dan cabang di Esa Trate ini bukan model kekuasaan, bukan, tetapi kesetaraan. Hubungan pusat dan cabang ini adalah kakak dan adik. Dan bagaimana Esa Trate itu berkembang saat dipegang Mas Tarmaji hanya 27, proses 9, sehingga kalau Mas Murjoko nyampaikan saat itu memulai memimpin tahun 81, Mas Tarmaji sebagai Ketua Umum, Mas Murjoko sebagai Sekretaris Umum, ada 36 cabang.
dan ditinggal Mas Tarmaji tahun 2015 ada 280-an. Dan sekarang kurang lebih ada 330. Jadi Esatrate ini selalu berkembang dinamis, akan tetapi tetap nilai-nilai keikhlasan berbuat bagi orang lain, mengabdi kepada masyarakat, berbagi ilmu, ini yang harus dikedepankan. Kalau kita lepas dari ini, kita akan kehilangan marwah. Dan kalau seperti ini malu, apalagi sampai saya mohon maaf sampai kita ngerusak sendiri rumah kita memukuli saudara sendiri. Harusnya kita malu kepada para pendiri Esatrate. Mereka beliau-beliau ini sudah berjuang bagaimana menjadikan Esatrate ini besar. Lah kita ini yang generasi penerus, masa tinggal meneruskan saja tidak bisa. Ya kalau emang ada salah, wajar, manusia itu gudangnya salah dan khilaf. Ya kalau di Esatrate sudah diajarkan kalau penyelesaian salah itu ya kayak sambung itu loh. Yeah. Di awal kita salaman, berantem, di akhirnya ya harus salaman lagi. Jadi Esatrate penyelesaian masalah itu gampang dan ketemu gitu silaturahmi, lur, nek aku enek salahi disepuran. Selesai. Demikian juga yang dimintai maaf juga harus memaafkan gitu. Ya seperti itulah namanya bersaudara seperti itu. Tidak boleh kita wah nggak bisa kan. Jadi saya pribadi hanya menyampaikan kalau boleh matur ya monggo lah ketemu. Tidak akan selesai permasalahan ini jika tidak ketemu. Terlebih yang namanya komporator lah, saya istilahkan kompor itu kan panas, komporator atau provokator ini kan selalu mencari kejelekan satu dan yang lain. Dan ini hanya bisa diselesaikan ya kalau yang sepuh-sepuh ini ketemu. Sehingga kalau sepuh-sepuh ini ketemu, yang ini akan berhenti sendiri kok komporator atau provokator ini. Jadi saya guyoni kayak gitu ya. Jadi ini akan malu sendiri. Dan saya masih berharap semua akan terselesaikan dengan baik. Karena apa? Ya karena kita diajarkan persaudaraan. Ego organisasi tanggalkan. Ego hukum tanggalkan. Kita ngomong sebagai saudara. Kita ngomong temu rose. Kita kembali kepada ajaran. Yaitu apa? Bersaudara. Bahwa kita bergabung di Esatrate ini, bagaimana kita bisa berbuat bagi orang, kita bisa bermanfaat bagi orang, yaitulah Esatrate. Mungkin bisa saya tegaskan sebagaimana yang disampaikan Mas Bagus bahwa dari perguruan murni 26 tahun sejak berdirinya, Esatrate bisa berkembang juga pada waktu itu. Di tahun 48 karena tuntutan sebuah situasi sehingga akhirnya berubah jadi organisasi melalui kongres pertama tahun 1948. Dan pada masa itu pula lah dalam perjalanannya seperti yang kami sebutkan di eranya Mas Imam Kusupanga, di eranya Mas Badini, di eranya Mas Tarmaji Budiarsono hingga perkembangannya hingga sekarang, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa untuk Esatrate tentunya. Pada saat beliau-beliau harus menerapkan tataran organisasi untuk menjalankan organisasi, tapi beliau juga akan kembali pada tataran pencak ajarannya ketika ngomong penyelesaian itu harus melalui persaudaraan gitu ya Mas Bagus? Iya, jadi kan di Esatrate waktu pengesahan pun juga diajarkan kita tuh panjangnya kain mor itu kan sak detek sak pengawe. Artinya apa? Sak detek sak pengawe itu kita bisa ngukur diri kita, kemampuan kita, dan bisa menempatkan diri kita dalam posisi apa. Ibarat pohon itu kita harus tahu kita tuh dalam posisi apakah daun atau ranting atau batang atau akar. Jangan akar tetapi pengen jadi ranting. Nah, akar tapi pengen jadi pohon apa itu daun, tidak bisa. Jadi yang tadi saya sebut provokator ini adalah orang yang tidak paham dia harus menempatkan dirinya di mana. Nah, yang bisa menyelesaikan adalah apa? Ya kembali lagi kalau menempatkan dirinya sesuai porsinya masing. Kodrat irama. Iya. Jadi nun sewu kalau kita gampangannya kalau kita pilihan nun sewu mohon maaf ya. Pilihan RT sajalah. Kita tuh ternyata yang milih hanya 2 kakak, ya sudah kita jangan saya. Biarkan yang lain yang lebih memimpin.
karena dulur-dulur yang kakak keluarga-keluarga yang lain itu lebih mengendaki beliau. Dan saya akan tetap membantu agar RT ini tetap guyup rukun, tetap bisa saling asih dan asih. Jadi ya egonya harus ditanggalkan. Mari kita berbuat bersama bagi Desa Trate. Dan solusi apa? Ya harus ketemu. Bersilaturahmi. Ya. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Bagus Rizky Dinarwan di kediaman beliau Eyang Harjo Utomo pada malam hari ini. Untuk itu, dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau, mari kita keluarga besar Persaudaraan Setia-Hati Trate dimanapun berada, sebagai pewaris tokoh besar seperti Eyang Harjo Utomo, tokoh-tokoh yang lainnya seperti Mas Badini, Mas Imam Kusupangat, Mas Tarmaji Budiarsono dan lain sebagainya. Mari kita warisi ketokohan beliau dalam mengajarkan, dalam mengembangkan ajaran Persaudaraan Setia-Hati Trate. Menjelang 1 abad kelahiran PSHT, wajar sebuah organisasi yang hampir 100 tahun keberadaannya ini mengalami sebuah dinamika sebagaimana yang kita ketahui bersama. Untuk itu, mari kita jadikan dinamika itu sebagai pelecot semangat untuk bersatu memperkokoh organisasi kita ini dalam sebuah bingkai tali persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan. Kami, tim Humas Persaudaraan Setia-Hati Trate Pusat, menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.